Adik-adik, ayo belajar. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, menerima Tuhan Yang Maha Esa dan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, membiasakan sikap cinta tanah air sesuai nilai-nilai Pancasila. Ketiga, membiasakan sikap cinta tanah air sesuai nilai-nilai Pancasila. Keempat, mampu menguraikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menganalisis letak geografis Indonesia dan dampaknya dalam ekonomi. 6. Menunjukkan hasil analisis letak geografis dan dampaknya pada ekonomi. 7. Menganalisis ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. 8. Menunjukkan hasil analisis ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Tahukah kamu saat ini kita tinggal di negara Indonesia? Di mana kamu pernah melihat Indonesia? Kita bisa melihat Indonesia dengan menggunakan peta. Tentunya Indonesia tidak berdiri sendiri. Ada kondisi geografis yang perlu kita ketahui bersama. Ayo cari tahu bersamaku. Mengapa lokasi tempat kita tinggal berbeda dengan tempat lainnya? Ada yang tinggal di pinggiran pantai, ada yang tinggal di pinggiran gunung, ada pula yang tinggal di perkotaan dan tempat lainnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena keadaan Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya adalah sebagai berikut. Sebelah timur, Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara, Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sebelah barat, Samudra Hindia. Sebelah selatan, Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafura. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis hayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Garis lintang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu belahan utara dan belahan selatan. Garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Garis bujur membentang di atas permukaan bumi dari atas ke bawah. Garis bujur membelah bumi menjadi bagian barat dan bagian timur. Letak astronomis Indonesia adalah di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, adik-adik, itulah tadi pembahasan tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis di Indonesia ini yang mempengaruhi letak suatu tempat. Seperti di tempat kita sekarang, di Kota Palu sendiri, ada pegunungan, laut, tempat datar, dan sebagainya. Begitu juga di tempat-tempat lainnya, sehingga kita di Indonesia banyak terdapat ragam budaya yang berbeda-beda. Begitupun di Kota Palu, banyak suku yang ada seperti suku asli Kota Palu, yaitu suku Kaili. Namun tidak menutup kemungkinan ada banyak suku pendatang seperti suku Jawa, suku Bugis, suku
suku Bali, dan sebagainya. Selain dari budaya, letak geografis juga memiliki pengaruh dalam bidang ekonomi. Posisi Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya sangat strategis bagi jalur pelayaran dunia. Hal ini menjadikan wilayah Indonesia banyak dilalui dan disinggahi oleh kapal-kapal perdagangan milik negara lain. Namun, negara-negara lain bisa saja mencoba mencuri sumber daya laut yang dimiliki Indonesia melalui cara ilegal. Dengan kata lain, banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Hal ini tidak menyebabkan adanya perselisihan karena negara Indonesia memiliki pedoman atau aturan, yaitu Pancasila. Nilai-nilai dalam sila Pancasila menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Dengan mengamalkan Pancasila, masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, serta agama hingga kini dapat saling berdampingan dengan rukun dan damai. Oleh sebab itu, kita harus tetap memelihara nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Ayo kita lihat nilai yang terkandung dalam sila pertama dan kedua. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama memiliki nilai bahwa masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Sila ini juga menekankan bahwa kita harus saling menghormati antar umat beragama di Indonesia. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sikap tenggang rasa, saling mencintai sesama manusia, dan melakukan kegiatan kemanusiaan adalah bentuk pengamalan nilai sila kedua dalam masyarakat. Nah, bagaimana jika nilai sila pertama dan kedua diterapkan di sekolah? Ayo berikan tanggapanmu terkait contoh perilaku di sekolah. Buat menjadi sebuah paragraf dan memiliki ide pokok yang jelas. Nah, sekarang masih ingatkah kalian dengan ide pokok dalam teks bacaan? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu paragraf atau teks. Ide pokok menjadi gagasan dasar dalam pembuatan sebuah paragraf atau teks dan dapat ditemukan dalam kalimat utama. Selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks juga terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas biasanya berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas dibuat untuk mendukung pernyataan yang disampaikan pada kalimat utama. Dalam suatu paragraf atau teks, kalimat penjelas dapat berisi informasi tambahan, alasan, atau sanggahan yang dapat mendukung kalimat utama. Sebagai contoh, ayo perhatikan. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Secara keseluruhan, inti paragraf tersebut adalah mengenai fungsi kaki pada serangga. Informasi tersebut dapat ditemukan di kalimat utama. Oleh sebab itu, kalimat pertama merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut. Sementara itu, ide pokok dari paragraf tersebut adalah fungsi kaki pada serangga. Selain kalimat utama, ada juga kalimat penjelas dalam paragraf tersebut. Kalimat penjelas pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Kalimat-kalimat tersebut berisi informasi tambahan berupa penjelasan mengenai cara serangga bergerak menggunakan kakinya. Itulah pemaparan materi kita hari ini. Sekarang, ayo
Ayo bantu aku selesaikan soal